Maka yang harus kita lakukan adalah check and recheck, ya. Jangan sampai kita mudah menyesatkan orang. Kenapa? Mengislamkan orang itu nggak gampang. Ini sudah Islam, kamu kafir-kafirin, gitu. Sudah jadi Islam, kita anggap sebagai kafir. Tetapi juga nggak boleh menganggap bahwa wah, kalau sudah Islam itu pasti Islamnya benar. Nggak boleh juga. Kenapa? Faktanya banyak orang yang cara berislamnya itu juga masih perlu dibetulkan, banyak sekali. Tapi ya sudah, yang ada itu kita rawat, kemudian kita perbaiki terus-menerus agar Islamnya makin benar, kan begitu, makin baik gitu, dengan perspektif yang lengkap. Kenapa? Yang sudah sering saya katakan, kita ini harus berislam dengan dalil dan data. Nah, ini agak gampang ya. Beriman dengan dalil saja akan berpotensi membuat kita jadi sesat karena pemahaman yang tidak tepat. Ya, kalau kita memahami dalil ini hanya sekedar memahami teksnya, dan itu yang banyak terjadi, hanya memahami teksnya, maka banyak yang sebenarnya bernilai keliru. Keliru itu sama dengan sesat sebenarnya, gitu. Nah, maka harus disandingkan dengan data. Misalnya apa? Misalnya memahami Allah satu itu dari mana? Kok kamu bisa tahu bahwa Allah itu satu? Kenapa nggak dua? Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak separuh? Begitu. Allah itu satu, kenapa nggak separuh? Dari mana dapatnya? Dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Loh, lah kamu kok yakin bahwa Al-Quran itu benar? Kan ada kitab yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya pasangan. Tuhan itu trinitas misalnya. Ada yang mengatakan begitu. Kok kamu milih yang satu? Kamu milih Al-Quran, kenapa nggak milih kitab lain yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan empat, dan lain sebagainya? Kenapa? Itu yang membutuhkan data. Datanya dari mana? Oh, ternyata Al-Quran juga mengandung ayat-ayat yang berbicara tentang data-data. Al-Quran mengatakan tentang banyak hal yang berkaitan dengan data. Dan ketika berbicara tentang data di alam semesta, ternyata ayat-ayat itu benar, karena data memang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Seperti apa? Seperti penciptaan manusia di dalam perut ibunya itu, urutannya mulai dari sperma sampai kemudian menjadi makhluk yang baru, seperti di surat Al-Mu'minun, itu ternyata benar. Mengatakan yang lain lagi, benar lagi. Mengatakan tentang Romawi akan menang kembali melawan Persia. Fi bid'i sinin di dalam surat Ar-Rum awal itu, ya, dalam beberapa tahun itu bisa dikatakan bid'un itu artinya 3 sampai 9, dan ternyata betul menang pada tahun ke-7. Dan itu berdasarkan data, ternyata benar. Coba bayangkan kalau Al-Quran salah, itu salahnya sederhana aja, misalnya menangnya pada tahun ke-15 atau tahun ke-20, itu Al-Quran sudah salah. Tapi ini ternyata benar. Maka rumusnya kemudian adalah ketika Al-Quran mengatakan tentang sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata benar, maka ketika Al-Quran mengatakan tentang sesuatu yang unverifikatif harus kita anggap sebagai benar. Menganggap benar itu namanya iman. Maka iman jadi rasional apa enggak? Rasional. Kita memilih Al-Quran sebagai kitab suci kita itu adalah pilihan rasional, bukan pilihan yang tidak rasional. Kalau ada siapapun yang mengatakan bahwa iman itu tidak rasional, itu salah. Kenapa? Iman kita itu berangkat dari iman kepada Al-Quran yang tadi sudah kita buktikan secara ilmiah. Maka kemudian kita harus berislam berdasarkan dalil dan data. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.